Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Advent Stefanus Manik dengan NIM 14S21009. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah yang saya ambil yaitu Elektronika 1, fungsi dioda. Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah rangkaian Clipper, rangkaian Clamper, dan rangkaian Zener. Rangkaian Clipper. Rangkaian Clipper atau biasa dikenal itu adalah rangkaian yang memotong atau pemotong. Adalah rangkaian yang berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Contoh sederhana dari rangkaian Clipper adalah penyiaran setengah gelombang. Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di bawah level nol. Nah, rangkaian Clipper ini ada dua, yaitu rangkaian Clipper seri dan rangkaian Clipper paralel. Untuk rangkaian Clipper seri, seperti namanya, berarti rangkaian Clipper seri adalah rangkaian Clipper yang disusun secara seri dengan beban. Nah, dapat kita lihat di sini rangkaiannya disusun series dengan bebannya. Yang ini disusun seri dengan beban. Hal yang perlu diperhatikan dari rangkaian Clipper seri diode ini adalah dioda dan baterai yang sebagai rangkaian utama Clipper dipasang secara seri dengan sumber sinyal. Nah, bila output rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong. Berarti rangkaian Clipper seri negatif. Bila output rangkaian adalah anoda, dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Berarti Clipper positif. Nah, apa maksudnya? Di sini dapat kita lihat ini adalah sinyal inputan, di mana sinyal inputan ini masih berbentuk sinusoid. Tahu dapat biasa dikenal itu AC. Nah, di sini bila kita ini ada di sini ada dioda. Ini dioda ini kutubnya positif negatif dan yang sebelah kanan ini adalah positif. Bila kita memberikan sinyal atau tegangan masukan di sini negatif, maka dioda kita ini akan melakukan open circuit karena dioda jika kita masukkan yang negatif, maka dioda kita ini akan short circuit, di mana dioda akan rangkaian akan menyambung dan tegangan yang ada di RL ini atau di fenol ini, tegangan itu akan sama dengan tegangan yang dimasukkan dari sini. Juga ditambah dengan ada tegangan yang disimpan di resistor, di kapasitor, karena sifat kapasitor ini adalah untuk dapat menyimpan tegangan. Nah, bagaimana jika dimasukkan sinyalnya yaitu sinyal positif? Jika tadi sinyal negatif, maka nilai masukan itu sama dengan nilai keluaran. Jika kita masukkan itu arus yang positif, maka sinyal positif itu akan dipotong. Dioda ini akan bernilai short circuit. Yang tadinya short jadi open circuit, di mana dioda kita akan seperti ini. Nah, tegangan di RL ini akan bernilai nol. Maka bentuk rangkaian yang akan terjadi pada rangkaian ini adalah seperti ini. Nilai positif itu tidak akan pernah lewat. Dia akan selalu berbentuk gelombang yang ada menerima inputan negatif. Begitu juga dengan rangkaian Clipper seri yang negatif. Lalu ada rangkaian Clipper paralel. Yang kalau rangkaian Clipper paralel ini bentuknya juga sama. Ada paralel yang positif dan ada paralel yang negatif. Di mana yang membedakan itu adalah dioda kita ini dibentuk secara paralel. Atau dioda didorong melintasi resistansi dan beban, dan dioda dipasang paralel dengan beban. Hal yang dapat kita perhatikan itu adalah
Bila output dari rangkaian paralel dengan katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong, berarti clipper negatif. Bila output rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Baterai dalam clipper ini berfungsi untuk batas pemotongan level atau clamping. Nah, apa ini maksud ini? Dapat kita lihat contoh dari gambar ini. Ini adalah bentuk sinyal awal atau sinusoid yang dari inputan awal sebelum diubah. Ini masih berbentuk seperti ini. Nah, di sini apabila kita diberikan dia arus yang bernilai positif masuk ke sini, maka diode diode ini akan berfungsi seperti ini. Namun, dia akan memotong sebesar beban yang ada di sini karena telah dipotong bebannya di resistor dan ada kapasitor. Kapasitor ini juga akan bersifat menyimpan di mana dia tidak akan sampai ke atas juga dan juga tidak terlalu sampai ke bawah. Dia akan memiliki batas di plus V ini. Begitu juga dengan rangkaian clipper paralel yang negatif. Ini adalah bentuk sinyal inputan awal dan apabila kita berikan dia di sini sinyal masukan input negatif, maka inputan negatif itu akan ditahan sedikit di sini. Lalu diode kita ini akan melakukan short circuit, di mana nilai dari V0 yang di sini akan sama dengan nilai yang ada V di sini dan memiliki batas negatif sebesar berapa kapasitansi dari kapasitor kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada rangkaian clamper. Rangkaian clamper adalah rangkaian yang digunakan untuk menjepit atau clamping suatu sinyal ke level tegangan tertentu. Rangkaian ini berfungsi untuk mendorong sinyal masukan pada suatu level tegangan DC tertentu. Nah, rangkaian clamper ini terdiri dari sebuah kapasitor, sebuah dioda, dan sebuah resistor. Tetapi juga bisa dilengkapi dengan sumber tegangan DC untuk menghasilkan pergeseran level tegangan ke nilai tertentu. Nilai resistansi R dan kapasitansi C kapasitornya harus dipilih sehingga time constant tau sama dengan RC. Cukup besar untuk meyakinkan bahwa tegangan kapasitor tidak mengalami discharge atau kegagalan untuk menyimpan yang signifikan selama dioda mengalami bias atau terbalik off. Nah, di sini kita lihat ada gambar A, B, C, dan D dan E. Pada gambar A adalah gelombang kotak yang berisi sinyal input rangkaian clamper. Ini adalah sinyal inputan rangkaian clamper, sinyal inputan awal, berbentuk sinusoid yang kotak. Lalu pada gambar B itu adalah gambar rangkaian pada saat 0 min T per 2 atau periode per 2 sinyal input merupakan positif sebesar plus V. Sehingga dioda mengantarkan on, kapasitor mengisi muatan dengan cepat melalui tahanan dioda yang rendah. Di sini kapasitor dapat menyimpan tegangan dan di sini dioda akan bersifat short circuit apabila kita berikan dia inputan negatif. Namun apabila inputan di sini kita berikan inputan yang positif, maka nilai dari R ini atau V0 di sini akan sama dengan nilai inputan. Oleh karena itu, bentuk outputnya adalah seperti ini. Nah, kenapa jika kita masukkan rangkaian positif dia tidak berbentuk? Karena jika kita masukkan positif di sini, maka kapasitor inilah yang berfungsi untuk menyimpan tegangan. Karena diode kita ini memiliki kemampuan yang apabila diode kita itu tahanannya rendah. Nah, pada gambar C ini, kapasitor membuang muatan sangat lambat karena RC dibuat cukup lama. Dan ini adalah bentuk outputnya. Apa manfaat rangkaian Apa manfaat rangkaian clamper? Manfaat rangkaian clamper adalah menambahkan nilai DC pada sinyal AC.
Rangkaian klemper menggunakan kapasitor dan diode. Diode sebagai di mana fungsinya itu adalah diode sebagai pengarah, kapasitor sebagai penyimpan tegangan, juga bila perlu ditambahkan sumber tegangan untuk memberi kebebasan menentukan nilai DC atau kita dapat mengatur-ngatur nilai DC berapa yang mau berapa yang kita mau dengan mengatur atau menambahkan sumber-sumber tegangan. Nah, lalu ada dioda Zener. Dioda Zener ini adalah dioda yang biasa kita ketahui. Gambarnya seperti ini. Ada yang katode itu bermuatan negatif dan anode itu adalah menerima inputan positif. Dan gambarnya seperti ini. Dalam industri elektronik modern saat ini, banyak memanfaatkan teknologi semikonduktor yang mempunyai tingkat kehandalan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan teknologi semikonduktor, suatu perangkat atau perangkat elektronik bisa dibuat dengan ukuran yang kecil serta mempunyai kinerja yang lebih optimal. Lalu, bagaimana rangkaian dioda Zener ini? Cara kerja dioda Zener. Pada rangkaian dioda Zener yang tampil ini, dioda Zener dipasang dalam bentuk paralel pada jalur masukan tegangan DC. Adapun besar tegangan output pada rangkaian tersebut yaitu sebesar tegangan dioda Zener. Contohnya seperti menggunakan dioda Zener yang bertipe 5V6, maka tegangan outputnya yaitu 5,6 volt. Di sini ada rumus V out sama dengan V Zener. Nah, apabila kita memasukkan sebagai contoh, ada sinusoid dari inputan. Apabila kita memasukkan di sini inputnya positif, maka dioda kita ini akan melakukan open circuit. Tegangan Vout ini sama dengan tegangan yang masukkan dari Vin. Dan apabila kita masukkan sinyal negatif, maka Vout itu sama dengan V Zener. Berapa kemampuan dari dioda Zener kita? Seperti itu. Lalu cara kerja dioda Zener pada rangkaian seri. Hmm, Rumus umum yang biasa digunakan untuk dioda Zener yaitu S sama dengan Vs dikurang Vz dibagi dengan Rs. Di mana EC itu besarnya arus yang mengalir atau besarnya berapa input yang kita berikan. RC itu adalah tegangan resistor atau resistansinya. PS yaitu sumber tegangan, VZ sama dengan sumber dioda Zener. Di mana rumus V out yang dapat tentukan itu dapat dari rumusnya V out sama dengan V in dikurang V Zener. Nah, pada gambar di atas dioda Zener dipasang dalam bentuk seri pada jalur masukan tegangan DC. Besarnya tegangan output pada rangkaian di atas yaitu tegangan output dikurangi dengan tegangan dioda seperti dibuat ini V in dikurang V Zener. Seperti contoh, jika menggunakan dioda Zener yang bertipe 5V6 dengan tegangan input 10 volt, maka tegangan outputnya adalah 4,4. Nah, 4,4 itu didapat dari mana? 4,4 itu didapat dari sini. Dapat kita lihat dalam ini. Tadi rumus V out itu V out sama dengan V in dikurang V Zener. V Zener dikurang V Zener. Sama dengan tadi bila kita masukkan 10 dan kita kurangi dengan V-Zener. V-Zener yang dipakai di sini adalah bertipe 5V6. Tipenya yang ini 5V6. Maka seperti di slide sebelumnya, 5V6 itu memiliki kemampuan 5,6. Nah, di sini didapatkan hasilnya yaitu 4,4 volt sebagai tegangan Pout dari rangkaian ini. Nah, terakhir fungsi.
Fungsi dioda Zener itu yaitu sebagai salah satu komponen semikonduktor yang berguna untuk menstabilkan tegangan dalam sebuah rangkaian elektronik. Pengaman electrostatic discharge atau ESD, dan sebagai komponen semikonduktor yang terdapat pada dioda Zener fungsinya sebagai regulator atau tegangan shunt pada sambungan paralel. Dan yang terakhir itu dalam rangkaian reverse bias atau bias mundur, dioda Zener akan menjadi tegangan referensi. Sekian pembahasan saya tentang tugas fungsi dioda, yaitu dioda Zener, dioda Clipper, rangkaian Clipper, dan rangkaian Clamper. Jika ada kesalahan penjelasan, mohon perbaikannya. Sekian, dan saya mohon maaf apabila kesalahan saya. Sekian dan terima kasih.